Kak, aku belum 3 bulan pindah Vaskes, tapi mau pindah lagi caranya gimana ya Kak? Apa bisa langsung datang ke kantor? Kalau belum 3 bulan nggak bisa pindah Vaskes lagi Kak, jadi harus tunggu 3 bulan dulu. Kalau tunggakan sudah dibayar, BPJS-nya apakah bisa ditutup nantinya? Nggak bisa Kak. Sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 82 tahun 2018, penduduk Indonesia semuanya wajib memiliki BPJS Kesehatan Kak, jadi nggak bisa ditutup. Karena sifatnya wajib Kak. Kalau bayi baru lahir telah didaftarkan, apa ada dendanya Kak? Nggak ada Kak, nggak ada dendanya Kak. Tapi nanti iurannya dihitung ketika Kakak daftarkan anaknya, iurannya akan dihitung sejak bulan lahir gitu. Jadi kalau misalnya lahirnya bulan ini November, tapi baru didaftarkan ke BPJS Kesehatan di bulan Januari 2026, maka kakak akan terkena kewajiban membayar sebanyak 3 bulan iuran pertamanya. Kak, saya punya KIS tapi anakku belum kudaftarkan sudah usia 6 tahun. Bisa Kak, kalau mau didaftarkan menjadi peserta mandiri nanti akan terkena pembayaran kewajibannya itu maksimal 2 tahun iuran pertamanya gitu. Jadi dibayarkannya 24 plus 1 bulan berjalan. Tapi kalau mau didaftarkan ke KIS juga bisa, tapi daftarnya ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat ya Kak ya. Kak, kenapa aku udah bayar tapi malah jadi nggak aktif ya pas mau bikin SKCK? Maksudnya bayar tunggakan ya Kak ya. Kakak cek dulu di aplikasi Mobil JKN di sini. Status kepesertaannya apakah PBI yang ditanggung oleh pemerintah atau peserta mandiri. Biasanya peserta PBI itu ketika mau bayar tunggakan bisa terbayar karena mungkin sebelumnya ada tunggakan sebelum menjadi peserta PBI. Jadi tetap nggak aktif Kak kalau kayak gitu. Jadi Kakak cek dulu ya di menu info peserta di aplikasi Mobil JKN. Kak, istri saya FKTP di Samarinda, tapi mau lahiran di Lampung, apakah bisa? Sebaiknya kakak segera lakukan pengajuan pindah Vaskes Kak, dari Samarinda ke Lampung, supaya bisa dipakai untuk lahiran di Lampung Kak. Kak, kalau BPJS dinonaktifkan perusahaan hampir 2 tahun, terus pindah ke Mandiri, ada tunggakan nggak ya? Kalau kakak pilih pendaftarannya yang langsung aktif, tanpa menunggu 14 hari, kakak akan dikenakan kewajiban pembayarannya dari bulan nonaktifnya atau selama 2 tahun pembayarannya Kak, dikali 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Tapi kalau kakak ingin menggunakan yang masa tunggu 14 hari, kakak hanya dikenakan kewajiban pembayaran iuran pertama di bulan pendaftaran aja gitu. Jadi bayar 1 bulan aja gitu. Kak, saya mengajukan PBI di Puskesmas hampir 3 bulan nggak ada perubahan. Pendaftaran PBI nggak bisa dilaksanakan di Puskesmas Kak, melainkan melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan sesuai domisili Kak. Pemutihan gimana Kak? Kita nggak ada petunjuk, belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari pemerintah Kak. Jadi kita belum bisa menjawab terkait dengan pemutihan ini. Kak, saya penerima bansos tapi mengundurkan diri ikut BPJS dari suami di perusahaan. Iya Kak, bansosnya akan hilang karena kakak sudah dianggap sebagai warga yang mampu karena suami sudah bekerja di perusahaan. Jadi bansosnya juga otomatis hilang. Karena data kepesertaan yang dari pemerintah itu yang nggak mampu itu kan ngeling dengan PKH dan yang lainnya gitu. Otomatis kalau misalnya itu hilang, maka hak yang lain juga hilang Kak gitu. BPJS aku nonaktif tapi masih ada tunggakan, bisa dicicil nggak dan bisa diaktifin lagi nggak? Bisa Kak, kita ada program rencana pembayaran iuran bertahap, daftarnya melalui aplikasi Mobil JKN. Nanti BPJS-nya akan aktif setelah lunas Kak cicilannya. Kak, saya boleh disampaikan tadi pertanyaan sebelumnya apa ya Kak? Karena terlewat dan tertimpa. Kak, apa benar BPJS dari pemerintah
harus emergensi dulu baru bisa ditanggung BPJS. Jadi gini Kak, kalau dari pemerintah daerah itu kan kecukupan anggarannya tergantung dari kemampuan masing-masing daerah gitu. Dengan memperhatikan kemampuan pembayaran dari daerah masing-masing, maka kebijakan juga berbeda. Ada yang kuotanya dibatasi, ada yang kuotanya banyak gitu. Ada juga yang kuotanya banyak tapi didaftarkannya di saat memang benar-benar membutuhkan. Jadi harus nunggu emergensi dulu baru bisa didaftarkan. Intinya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing Kak. Bukan dari BPJS Kesehatan ya Kak ya, kebijakan tersebut. Oh, aku udah bayar tapi malah jadi nggak aktif ya Kak pas mau bikin SKSK. Kakak bayarnya kan bayar iuran ya Kak ya, bayar iuran BPJS Kesehatan ya. Di aplikasi Mobil JKN-nya status kepesertanya juga sebagai peserta mandiri ya Kak. Kalau misalnya kakak itu sudah jadi peserta mandiri, sudah bayar tunggakan atau sudah bayar iuran, harusnya aktif sih Kak. Kalau misalnya belum aktif lagi, kakak ke kantor aja, nanti akan ditemui dengan bagian frontliner supaya bisa direkonsiliasi biar langsung aktif Kak. Yang lainnya kan udah ada juga ya. Nah, sama backdrop ini yang gue minta tolong Danang ini. Kak, aku cek pembayaran kok udah dibayarkan ya, padahal PT tempat kerja Bapakku udah tutup gimana ya. Pertama kakak cek dulu status kepesertaannya ya. Kakak cek dulu status kepesertaannya masih sebagai karyawan perusahaan atau sudah kakak alihkan menjadi peserta mandiri. Kalau masih sebagai karyawan perusahaan, terus statusnya nonaktif, itu pasti nggak bakal bisa melakukan pembayaran Kak. Kecuali kakak alihkan dulu menjadi peserta mandiri, baru bisa melakukan pembayaran. Kak Dini, berarti dari rumah sakitnya ya Kak? Enggak. Kan ini kebijakan pemerintah daerah, bukan kebijakan rumah sakit gitu Kak. Rumah sakit justru mengikuti kebijakan pemerintah daerahnya Kak. Kak Langgeng, setelah update Mobil JKN semuanya terkunci. Berarti kakak harus melakukan login ulang, bukan registrasi ulang ya Kak ya, login ulang. Bagaimana cara menonaktifkan BPJS Kesehatan yang sudah tidak satu keluarga? Yang pertama, pastikan seluruh anggota dalam satu keluarga tersebut, termasuk yang sudah pisah kakak tadi, BPJS-nya aktif. Kalau sudah aktif, kakak WhatsApp ke nomor ini, kemudian klik link yang dikirimkan oleh admin, kemudian pilih menu perubahan data atau pembaruan data. Nanti kakak bisa upload kartu keluarga yang terbaru supaya data anggota keluarganya terupdate gitu Kak. Tidak bisa Kalanggeng, tidak bisa masuk karena lupa password, nomor HP dan email tidak aktif. Langkah pertama kakak WhatsApp dulu ke nomor ini 0811 8165 165. Pilih menu klik link yang dikirimkan oleh admin, kemudian pilih menu perubahan data. Kemudian kakak masukkan nomor handphone yang aktif dan email yang aktif dan juga nomor NIK. Setelah selesai, kakak lanjut ke aplikasi Mobil JKN yang di sini. Klik menu lupa password atau klik lupa sandi. Nanti kode OTP-nya akan dikirimkan melalui email dan SMS. Nah, kalau kakak pilih OTP-nya dikirimkan melalui SMS, pastikan kakak ada pulsa minimal Rp1.000 Kak. Kak, gue store ceknya di aplikasi Mobil JKN Kak. Kalau nggak bisa login aplikasi Mobil JKN, bisa juga cek di WhatsApp nomor ini Kak, 0811 8165 165. Nanti ada link yang akan dikirimkan oleh admin. Kakak pilih menu informasi dan klik menu cek status kepesertaan. Kak Indri, Kak, suami kan bulan ini keluar dari kantor. Waktu di kantor kelas 2, ini kan keluar